Selamat siang kelas 12 AKL. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran akuntansi keuangan. Miss Eres berharap kalian tetap eksis ya dalam pembelajaran akuntansi keuangan pada hari ini. Nah, meskipun cuaca kita sedang tidak mendukung pada hari ini, tapi kita harus tetap semangat dalam pembelajaran meskipun daring ya. Nah, yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang pembagian laba firma. Kalian bisa lihat itu ada di halaman 103. Bisa buka buku kalian di halaman 103. Itu ada judul yaitu yang C, pembagian firma atau laba ya, labanya ya. Laba atau rugi firma dibagi sesuai perjanjian yang tercantum dalam akta pendirian agar dapat dijamin oleh hukum. Apabila pembagian laba atau rugi tidak diatur secara khusus dalam perjanjian sesuai dengan undang-undang firma, laba atau rugi akan dibagi kepada para anggota dalam perbandingan yang sama ya. Nah, kalau misalnya dibagi sama rata, yang pertama kita lihat contohnya ya. Ibaratnya dibagi sama rata yaitu dibagi 3 gitu. Misalnya hasilnya itu kita dapat 150, terus dibagi anggotanya ada 3, berarti kita bagi 3 gitu. Itu artinya dibagi sama rata. Ada contoh studi kasusnya. Firma Kalista didirikan oleh Agus, Budi, dan Chandra. Pada tanggal 2 Februari, modal masing-masing anggota tampak pada neraca. Oke, kalian bisa lihat ya. Terus di sini ada, berdasarkan laporan keuangan akhir tahun 2018, firma Kalista memperoleh laba sebesar 600 juta. Laba akan dibagikan sama rata kepada Agus, Budi, dan Chandra. Maka masing-masing akan menerima hak atas laba firma. Nah, berarti itu caranya adalah 600 dibagi 3. Karena kan ada 3 kan? Nah, maka itu dibuatlah jurnal pembagian labanya, yaitu laba rugi pada modal Agung, modal Budi, modal Chandra. Masing-masing 200 juta, 200 juta, 200 juta ya. Berarti masing-masing 600 juta. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Ya, ini adalah berdasarkan kesepakatan perbandingan. Jadi sebelum dia membentuk firma tersebut, sudah ada perbandingan, sudah ada kesepakatan antara masing-masing pemilik ya. Kalian bisa lihat di situ ada soal, ada contoh studi kasusnya ya. Firma Prasasti didirikan para anggota pada tahun 2017 dengan modal masing-masing, modal Bestari 900 juta, modal Namira 450 juta, modal Sabila 675 juta. Nah, berdasarkan laporan keuangan akhir tahun 2017, firma Prasasti memperoleh laba sebesar 750 juta. Laba akan dibagikan kepada Bestari, Namira, dan Sabila. Nah, berdasarkan perbandingannya, jadi sudah ditentukan perbandingannya yaitu 3 banding 1 banding 2. Anda diminta membuat jurnal pembagian laba firma. Nah, menghitung modal setelah pembagian laba firma tahun 2017. Oke, cara perhitungannya aja seperti ini. Nah, di sini sudah ada pembagiannya 3 banding 1 banding 2 ya. Pembagian laba itu ada hak labanya Bestari yaitu yang 3. Nah, ini berarti ini punya Bestari, ini punya Namira, dan ini punya Sabila ya. Nah, berarti 3 ditambah dibagi 3 tambah 1 tambah 2 ya, dikali 750 juta dapatlah 375 juta. Nah, hak laba Namira yaitu adalah 1 banding 3 tambah 1 tambah 2 dikali 750 juta dapatlah 125 juta. Hak laba Sabila yaitu 2 per 3 tambah 1 tambah 2 kali 750 juta, yaitu adalah 250 juta ya, sehingga totalnya jika dijumlah laba tersebut totalnya ada 750 juta ya. Nah, jurnal pembagian labanya ya, di situ ada laba rugi pada modal Bestari, modal Namira, modal Sabila ya, tinggal masukin aja ya. Nah, terus di sini ada modal setelah pembagian laba ya. Jadi setelah pembagian laba itu dihitung modalnya berapa ya. Nah, oke ya. Nah, di sini ada modal awal ya. Jadi modal awalnya itu bisa kalian itu dilihat di sini ya. Di sini ada modal awal, yaitu modal awalnya 900, 450 juta dan 675 juta ya. Nah, di sini hak atas labanya yaitu yang ini ya, 375 juta, 125 juta, 250 juta. Nah, modal akhirnya yaitu hasil penambahan dari modal awal ditambah dengan laba ya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu adalah berdasarkan kesepakatan perbandingan persentase. Kalau tadi kan 3 banding 1 banding 2. Kalau ini kayak menggunakan persentase.
Ada 50%, ada 20%, ada 30%. Pokoknya setiap perbandingan itu endingnya harus 100%. Jadi kalau misalnya mau dibuat 50 banding 50 atau 70 banding 20 atau 20 banding 30 banding 50 seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh studi kasus berdasarkan laporan keuangan akhir tahun 2017, firma Mandalika memperoleh laba sebesar 900 juta. Modal Jessica 900 juta, modal Rinawati 350 juta, dan modal Agnes 550 juta. Laba akan dibagikan kepada Jessica, Rinawati, dan Agnes berdasarkan perbandingan, yaitu 50%, 20%, dan 30%. Oke, berarti si laba untuk Jessica itu 50%, laba untuk Rinawati 20%, dan laba untuk Agnes itu 30% ya. Nah, tinggal kita hitung aja ya. Yaitu hak laba untuk Jessica yaitu 50%. Nah, tadi awal dibilang bahwa mereka mendapatkan laba itu 900 juta, berarti 50% dari 900 juta yaitu adalah 450 juta ya. Nah, hak laba untuk Rinawati yaitu adalah 20% dikali 900 juta. Hak laba untuk Agnes itu adalah 30% dikali 900 juta ya. Maka totalnya adalah 900 juta. Nah, jurnalnya adalah laba rugi pada modal Jessica, pada modal Rinawati, modal Agnes ya. Dan begitu juga di situ ada menghitung modal setelah pembagian laba. Di situ ada modal akhirnya berapa ya. Biasa modal awal ditambah dengan hak atas laba masing-masing ya. Sekarang kita lanjut lagi ke yang selanjutnya, yaitu ada di halaman 106. Oke, berdasarkan perbandingan modal awal ya, berdasarkan perbandingan modal awal. Jadi ini sesuai dengan modal awal ya. Jadi kalaupun ada modal akhirnya kita yang lihat modal awal. Oke, di situ ada tulisan yaitu ada pedoman pembagian adalah jumlah modal awal masing-masing anggota saat mendirikan firma Permatasari yaitu sebagai berikut. Anggraini sebesar 800 juta, Agustin sebesar 500 juta, dan Anita sebesar 700 juta. Berdasarkan laporan keuangan akhir tahun 2017, firma Permatasari memperoleh laba 720 juta. Laba akan dibandingkan kepada Anggraini, dibagikan kepada Anggraini, Agustin, dan Anita berdasarkan perbandingan modal awal. Oke, perbandingan modal awal ya. Nah, di sini jurnalnya kita lihat ya. Di sini ada modal awalnya itu 800, 500, dan 700. Oke. Nah, di sini rasionya yaitu diambil dari angka awalnya ya. 8. Terus ini 5. Jadi, seperti ini nah. Kalau misalnya jadi selisih antara setiap modal awal itu tidak sama, maka yang diambil adalah angka awal. Jadi semacam seperti ini. 800 dikurangi 500 itu berapa? Berarti 300 dong selisihnya. 500 dikurangi 700 selisihnya 200 dong. Nggak sama dong, jadi kita nggak bisa. Nah, kalau misalnya dia sama, tadinya sama-sama 300 ya, kita bisa ambil angka awalnya. Tapi karena ini tidak sama, berarti yang kita ambil adalah angka awal dari saldo modal awalnya. Yaitu 8 per 20, 5 per 20, 7 per 20. 20 dari mana, Miss? 20 itu didapat dari 8 ditambah 5 ditambah 7 ya. Nah, tinggal kalian hitung 8 per 20 dikali laba 720 juta. 5 per 20 dikali laba 720 juta ya. 7 dikali laba 720 juta ya. Nah, tinggal kalian masukkan jurnal ya, laba rugi pada modal Anggraini, modal Agustin, dan modal Anita ya. Habis itu kalian bikin modal setelah pembagian laba. Sama modal yang tadi ya. Nah, yang selanjutnya adalah masih sama. Masih sama. Kalau tadi kan ibaratnya perbandingannya itu berbeda ya selisihnya. Nah, bagaimana Miss kalau misalnya selisihnya sama antara si awal, si antara ketiga pemilik perusahaan tersebut ya. Antara pemilik 1, pemilik 2, dan pemilik 3. Bagaimana kalau selisih modal awalnya itu sama? Oke, kita lihat contoh studi kasus ini ya. Febri Rizky Ristanti mendirikan firma Anugrah pada tahun 2017. Berdasarkan laporan keuangan, firma Anugrah akhir tahun 2017 memperoleh laba sebesar 585 juta. Laba akan dibagikan kepada anggota berdasarkan modal awal. Berikut adalah susunan modal awal masing-masing anggota. Nah, di situ ada modal awalnya itu adalah 900 juta, 1.200.000, 1.500.000 ya untuk modal Febri, Rizky, dan Ristanti. Oke, sekarang kita mau bikin ya
Kita mau menghitung jurnal pembagian laba. Nah, ini yang Miss sebutkan bagaimana dengan selisihnya yang sama, Miss, antara pemilik 1, pemilik 2, dan pemilik 3. Nah, perhitungan pembagian modal ya. Di sini ada Febri, Rizky, dan Ristanti. Nah, coba kalian hitung. 900 dikurangi 1.200.000 atau 1.200.000 deh dikurangi 900. Selisihnya berapa? 300 ya, 300 juta. Nah, 1 miliar 200, maaf, 900 juta dikurangi 1 miliar 200 juta. Nah, sekarang 1 miliar 500 juta dikurangi dengan 1 miliar 200 juta. Oke, berapa selisihnya? 300 ya. Jadi, caranya begini. Kalau misalnya kita mau mendapatkan rasio pembagian laba ya, angka depannya kita kurangi dengan selisih tadi. Kan selisihnya kan sama-sama 300 tuh. Nah, angka depan selisihnya itu adalah 3. Berarti 9 dibagi 3, 3. 12 dibagi 3, 4 ya. 15 dibagi 3, 5 ya. Nah, kalau enggak seperti ini deh. 900 juta dibagi 300 juta. Biar lebih mudah deh kalian mengerti. 900 juta dibagi 300 juta yaitu 3. 1 miliar 200 juta dibagi dengan 300 juta yaitu adalah 4. Ya, 1 miliar 500 juta dibagi 3 itu adalah 5. Nah, jadi 12 ini dapat dari mana? 12 ini yaitu didapat dari 3 ditambah 4 ditambah 5. 12 ya. Nah, didapatlah hak atas laba ruginya, yaitu 3 per 12 dikali 900 juta, 4 per 12 dikali 1 miliar 200 juta, 5 per 12 dikali 1 miliar 500 juta. Didapatlah ini ya. Nah, jurnal pembagian laba atau rugi adalah sebagai berikut. Nah, laba rugi pada model Febri, pada mulai tinggal masukin aja, dan ini juga sama ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana, tadi kan udah awal nih, sekarang bagaimana kalau misalnya akhir, Miss? Nah, kalian bisa lihat di sini ya, contoh soalnya, ya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu Alimatu Amalia Aninda mendirikan firma Saraswati berdasarkan laporan keuangan akhir tahun 2017. Firma Saraswati memperoleh laba sebesar 420 juta. Laba akan dibagikan kepada anggota berdasarkan modal akhir. Perhitungan hak atas laba berdasarkan perhitungan modal akhir adalah sebagai berikut. Nah, si Alimatu dia punya saldo akhirnya itu adalah 525 juta. Dan si Amalia punya saldo akhirnya itu adalah 450 juta. Nah, terus si Aninda yaitu punya saldo akhirnya itu adalah 525 juta. Nah, bagaimana cara perhitungan labanya? Oke, kita masuk ke sini ya. Cara perhitungan labanya itu adalah kita lihat dari selisih dari masing-masing. Nah, kalian boleh ambil kalkulator kalian, silahkan kalian kurangi antara 525 juta, ya, 525 juta dikurangi dengan 450 juta. Oke, didapatlah 75 juta. Nah, berarti terus kita hitung lagi 450 juta dikurangi dengan 525 juta. Sudah pasti 75 juta sama ya. Nah, bagaimana caranya kita mau menghitung rasio pembagian labanya yaitu 525 juta ya dibagi dengan 75 juta tadi selisihnya. Didapatlah 7. Ya, didapatlah 7. Nah, terus di sini ada 450 juta ya. Yang kedua, bentar ya, saya tandai. Ini benar ya. Nah, sekarang kita tandai yang selanjutnya 450 juta. Boleh diambil kalkulatornya. Dibagi dengan 75 juta. Didapatlah 6. Benar ya? 6 ya. Bisa dihitung ya sama kalian ya. Ini tidak usah kita hitung karena ini sama sama yang awal ya. 7 per 20. Nah, 20 dapat dari mana, Miss? 20 dapat dari 7 ditambah 6 ditambah 7. Hasilnya 20. 7 ditambah 6, 13. 13 ditambah 7 adalah 20. Nah, sekarang kalian bisa lihat perhitungannya adalah 7 per 20 dikali 420. Laba yang tadi ada di soal. Labanya ini dapat dari soal ya. Nah, ini 6 per 20 dikali 420 ya. Nah, ini 7 per 20 dikali 420 ya. Nah, dapatlah seperti itu. Lalu di sini ada laba rugi. Ya.
laba rugi, hitungannya, jurnalnya sama seperti yang tadi sebelumnya. Begitu juga dengan saldo untuk masing-masing anggota, sama seperti tadinya, hanya beda saja yang sebelumnya tadi menggunakan modal awal. Kalau ini menggunakan modal akhir ya. Ini menggunakan modal akhir, ini labanya, dan ini adalah modal akhir setelah laba. Kalau ini sebelum laba ya, kalau ini sebelum laba. Kalau ini labanya dan ini modal akhir setelah laba ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya ya. Nah, ini lebih gede lagi nih, ini sebenarnya sama perhitungannya ya. Kita masuk ke yang selanjutnya ya. Oke, kita masuk yang selanjutnya yaitu contoh studi kasus 10. Cynthia, Rizkia, Saskia mendirikan firma Samudra. Berdasarkan laporan keuangan akhir tahun 2017, firma Samudra memperoleh laba sebesar 540 juta. Laba akan dibagikan kepada anggota sebesar modal akhir. Nah, perhitungannya adalah, dia di sini ditentukan modal akhirnya sekian, ya, 1 miliar 200 juta, 1 miliar 500 juta, 1 miliar 800 juta. Oke, sudah miliar ya. Nah, kalian hitung sama seperti tadi, 1 miliar 500 juta dikurangi dengan 1 miliar 200 juta. Yaitu adalah 300 juta. Oke, sekarang kita mau menghitung rasionya. Berarti selisih antara saldo modal, ini saldo modal akhir ya, bukan awal. Ya, ini bukunya salah, ini saldo modal akhir, bukan awal ya. Nah, punya si Cynthia, selisih antara Cynthia dengan Rizkia yaitu adalah 300 juta. Selisih antara Rizkia dan Saskia adalah 300 juta. Berarti kita hitung ya. Nah, 1 miliar 200 juta dibagi dengan 300 juta. Boleh diambil kalkulatornya ya. 1 miliar 200 juta dibagi 300 juta. Dapat 4. Ya, benar ya. 1 miliar 500 juta dibagi dengan 300 juta. Udah pasti 5, karena 15 dibagi 3, 5. Oke, 1 miliar 800 juta, yaitu 6. Udah pasti ya, ini dibagi dengan 300 juta juga. Nah, didapatlah setelah dihitung 1 miliar 200 juta dikali 4 dibagi 15. 15 dapat dari mana, Miss? 15 didapat dari 4 ditambah 5 ditambah 6, dapatlah 15 ya. Nah, berarti cara perhitungannya 1 miliar 200 juta ya dikali dengan 4/15. Dapatlah segini semua ya, hak atas laba ruginya ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ada 144 juta, 180 juta, dan 216 juta. Dan jika ditotal, hak atas labanya itu adalah 540 juta ya. Nah, berarti tinggal kalian masukkan ke jurnal, masih sama. Begitu juga dengan setelah pembagian laba, masih sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ya. Nah, yang selanjutnya kalian boleh lihat ya. Masih sama seperti yang tadi ya. Rizky Swastika dan Santania telah mendirikan firma Istiqomah. Firma mendapatkan keuntungan sebesar 675. Nah, pada akhir tahun 2017 diketahui posisi rekening modal masing-masing adalah sebagai berikut. Nah, ini rekeningnya ya, modalnya ya, rekeningnya. Nah, di sini dia mau memberitahukan 675, sudah diberitahukan ya labanya dia dapat berapa, yaitu 675 ya. Nah, kita mau pembuktian ya, pembuktian apakah benar 675 ini adalah labanya. Oke, kita buktikan dengan menggunakan pembagian rasio laba ya, rasio pembagian laba ya. Nah, di sini ada saldo. Ya, ini ada saldo. Ini ada saldonya. Ini 1 miliar 250 juta. Terus 1 miliar 500 juta dan 1 miliar 750 juta ya. Nah, berarti diambil dari mana ini? Kok bisa 5/18? Sama seperti tadi ya. Boleh diambil lagi kalkulator ya.
yaitu adalah 1.250.000.000 ya. Dikurangi dengan 1.500.000.000. Dapatlah 250 juta. Sekarang kita mau hitung nih. 1.250.000.000 ya. Dibagi dengan 250 juta. Dapat 5, benar. Ya. Begitu juga untuk 1.500.000.000 dibagi dengan 250 juta. 6 dapatnya. Yeay, benar ya. Sekarang kita hitung ya. 1.750.000.000 dibagi dengan 250 juta. Oke, dapatnya 7 ya. Nah, 18-nya dapat dari mana, Miss? 18-nya itu didapat dari 5 ditambah 6 ditambah 7. Dapatlah 18 ya. Maka itu kalian boleh hitung. Nah, sekarang kalian hitung. 1.250.000.000 dikali dengan 5 per 18. Didapatlah 187.500.000. 1.500.000.000 dikali dengan 6 per 18. Dapatlah 225 juta. 1.750.000.000 dikali dengan 7 per 18. Dapatlah 262.500.000 ya. Nah, jika ini ditambahkan, hak atas laba atau rugi ditambahkan, maka didapatlah 675 juta. Nah, apabila kita ingat-ingat kembali, 675 juta ini sama dengan yang ada di atas ya. Berarti seperti itu cara kita bisa mengetahui laba yang kita miliki itu berapa ya. Nah, untuk tugasnya, oke, udah siap ya mengerjakan tugas ya. Miss Eres harap kalian semakin semangat ya. Oke, tugasnya itu ada di halaman 133. Boleh dibuka bukunya 133. Studi kasus 6, studi kasus 7, dan studi kasus 8. Ya, kerjakan dan boleh dikumpulkan ke email Miss Ernest, yaitu adalah ernest242012. Oh, maaf, bukan itu. ernest2410@gmail.com ya. Karena di Ernest akuntansi sudah penuh. Jadi masuk ke ernest2410@gmail.com ya. Bagi yang sudah selesai boleh kirim ke ernest2410@gmail.com ya. Nah, sekian pembelajaran dari Miss Ernest. Tidak akan Miss panjangkan lebar lagi. Untuk kisi-kisi PH2 masih sama seperti yang kemarin. Hari ini untuk kisi-kisi ke depannya ya. Nah, hanya itu aja dari Miss Ernest. Miss Ernest ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk anak-anakku yang masih eksis dalam pembelajaran. Meskipun Miss tahu kalian sudah lelah atau sudah capek, tapi harus kalian tetap semangat ya. Jangan keluar rumah karena sekarang lagi musim hujan ya. Nanti kalau kalian sakit, tidak baik untuk kesehatan. Nanti kalau kalian sakit, kalian bisa terbengkalai dalam pembelajarannya ya. Nah, hanya itu saja pesan dari Miss Ernest. Tetap jaga kesehatan ya. Belajar yang rajin ya nak ya. Tetap lakukan yang terbaik ya. Hanya itu saja dari Miss Ernest. Terima kasih.